Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifa Ulia dengan NPM 372. Di sini saya akan menjelaskan tentang akulturasi dan asimilasi dalam konteks interaksi antar. Akulturasi dan asimilasi merupakan dua dari sekian konsep yang dikenal di saat seseorang memperbincangkan tentang relasi antar etnik atau interaksi dan komunikasi antara dua komunikasi atau individu yang berbeda budaya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralistik dan tentu dapat dikategorikan sebagai masyarakat majemuk. Beragam etnik mendiami bumi Indonesia, yang dalam yaitu daerah setiap individu yang berbeda etnik berinteraksi atau dengan yang lainnya. Yang pertama itu ada kelompok minoritas kehilangan keunikannya dan menyerupai kelompok mayoritas. Dalam proses itu kelompok mayoritas tidak berubah. Yang kedua itu ada kelompok minoritas dan kelompok mayoritas bertempur secara homogen. Masing-masing kelompok kehilangan komunikasinya, lalu muncul suatu produk unik lainnya. Suatu proses yang disebut belanga pencampuran atau melting pot. Kemudian ada identitas etnik. Di samping indikator penentuan etnik sebagaimana yang dikemukakan oleh Susanto di atas, Naroli juga menyebut beberapa kriteria yang dijadikan oleh sekelompok orang untuk mengidentifikasi kelompok etniknya, yaitu yang pertama ada secara biologis, mampu berkembang biak dan bertahan. Yang kedua, mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya. Yang ketiga, membentuk jaringan komunikasi dan interaktif sendiri. Yang keempat, menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain. Studi kasusnya dalam bidang ekonomi misalnya, Kusuma Hadiningrat dalam penelitiannya tentang hubungan antara etnik pada bidang ekonomi di Pekanbaru Riau menemukan adanya kecenderungan bahwa setiap rumah makan Minang untuk mempekerjakan orang dari Minang sebagai karyawannya. Kebijakan ini didasari oleh beberapa pertimbangan, dengan merekrut tenaga kerja dari suku yang sama, maka dapat menekan tingkat konflik yang terjadi dalam perusahaannya, karena setiap persoalan yang timbul dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Di samping itu, faktor bahasa dan budaya juga menjadi pertimbangan tersendiri. Faktor yang abstrak atau tersembunyi dari kasus tersebut adalah karena adanya stereotip dari orang Minang terhadap suku lain di Pekanbaru. Kemudian kesimpulannya yaitu terdapat dua kecenderungan pandangan yang berbeda tentang akulturasi dan asimilasi dalam konteks interaksi antar etnik. Dari dua kecenderungan pandangan tersebut dikonstruksi dua model identitas etnik, yaitu etnik eksklusif dan etnik inklusif. Etnik eksklusif menilai etniknya sebagai suku yang harus diberi prioritas, dan menilai dan memposisikan etnik inklusif sebagai rival dan yang terkadang menghambat kemajuan etnik untuk akulturasi dan asimilasi. Karena etnik eksklusif cenderung menjaga jarak dan juga sebaliknya, etnik inklusif menilai dirinya memiliki posisi yang setara dengan yang lain. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.